Susanto, tapi kalau sejauh ini KPAI melihat penanganan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak ini seperti apa hingga sekarang? Apakah tertangani dengan baik ataukah masih ada koreksi-koreksi yang bisa Anda sampaikan? Ya, memang ada sejumlah tantangan ya terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual. Pertama, kalau dari sisi pelaporan memang tidak semua kasus itu terlaporkan, ya. Baik. Kenapa? Karena malu, karena pertimbangan katakanlah privasi, pertimbangan keluarga, pertimbangan masa depan anak dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu pertimbangan yang kurang tepat. Yang kedua, ada beberapa kasus yang tidak terlaporkan, kemudian yang bersangkutan itu menjadi tidak ditangani tidak menjadi ditangani dengan baik. Hmm. Ini dampaknya kemudian berdampak kompleks bagi yang bersangkutan, tetapi juga bisa berpengaruh juga bagi lingkungan sekitarnya. Ini juga tantangan berat sebenarnya di dalam proses penanganan kasus-kasus seperti ini. Yang kedua, kasus-kasus seperti ini tidak semua mendapatkan rehabilitasi secara tuntas karena beberapa hal. Satu, SDM yang kadang-kadang terbatas. Tidak semua layanan memiliki SDM yang cukup kompeten ya untuk menangani rehabilitasi kasus-kasus seperti ini. Yang ketiga, karena biaya penanganan kasus seperti ini memang cukup besar, tidak semua katakanlah lembaga layanan mampu membiayai. Tidak semua orang tua juga bisa mampu membiayai rehab sampai kemudian tuntas. Ini juga menjadi catatan tersendiri. Makanya tentu PR terberat kita adalah bagaimana kita mengupayakan bergotong royong antara keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar kita, pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan juga tokoh budaya agar anak-anak kita tidak menjadi korban, ya, bukan hanya korban kekerasan seksual, tetapi mencegah sedini mungkin juga korban kekerasan yang lain. Ya. Kenapa? Karena efeknya sangat besar ya. Kalau kemudian anak-anak seperti ini menjadi korban, baik pertimbangan kondisi masa depan yang bersangkutan, tetapi juga efek biaya yang tentu tidak sedikit, yang kemudian kalau kemudian tidak tercover oleh lembaga layanan, apalagi misalnya ya oleh dinas terkait atau pemerintah daerah, kadang hal-hal seperti ini juga berdampak kompleks bagi perkembangan yang bersangkutan. Tentu kasihan ya. Sekali lagi hal seperti ini juga akan menjadi dampaknya bagi masa depan yang bersangkutan di kemudian hari. Betul sekali. Mbak Monika, bagaimana kemudian Anda melihat cara terbaik bagi pendamping, bagi orang tua untuk kemudian melakukan pengawasan kepada anak-anak begitu ya, apalagi yang di bawah umur ketika memang ancaman-ancaman ini seperti yang dikatakan tadi tidak terlihat begitu? Ya, cara yang terbaik bagi saya adalah yang pertama-tama adalah menjalin komunikasi dan relasi dengan anak-anak sebaik mungkin, sehangat mungkin. Sehingga ketika ada hal-hal buruk yang terjadi pada anak, hal-hal yang membuat anak tidak nyaman, anak ini berani untuk cerita sama orang tuanya, berani untuk cerita sama keluarganya. Karena seringkali pada kasus-kasus kejahatan seksual, justru anak-anak ini merasa takut untuk bercerita karena khawatir dirinya dianggap sebagai yang memulai, atau dia khawatir dianggap bahwa dirinya yang bersalah gitu. Nah, ini kekhawatiran seperti ini yang harus diatasi pada anak-anak gitu. Jangan sampai ketika mereka bermaksud mengatakan yang sejujurnya, apa yang dirasakan, apa yang dialami, justru mereka merasa tidak nyaman dengan orang tuanya. Ini yang pertama kali harus diupayakan dari dalam lingkungan keluarga. Dan ketika anak itu tidak ingin atau tidak mampu untuk mengkomunikasikan dengan baik, justru nantinya berbahaya kepada masa depannya, betul ya? Betul sekali. Ya, jadi memang komunikasi ini yang harus dibentuk terlebih dahulu gitu. Mbak Monika, terakhir apa pesan penting yang kita harus semua pelajari dari kasus-kasus pelecehan anak, terutama ini kita ambil konteksnya bahwa ancaman ini mulai tidak terlihat, kemudian beberapa tahun lalu juga kita lihat ada via online begitu eksploitasi anak. Ya, ancaman itu selalu ada di sekitar kita. Kita tidak bisa hindari gitu, bahkan mungkin di sekolah, di rumah ibadah, di lingkungan terdekat anak-anak itu ancaman selalu ada. Sehingga yang harus dilakukan adalah mempersiapkan anak untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Pada anak-anak kecil bagaimana? Dimulai dari pendidikan seks sejak dini. Anak-anak harus diajari. Ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dilihat. Ada
oleh orang lain. Ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, sengaja dipamerkan ke orang lain. Ini yang harus diajari gitu. Sehingga anak-anak tahu bahwa ketika ada orang-orang yang dengan sengaja kok ingin menyentuh, kok ingin melihat, kok ingin meminta anak untuk membuka dengan paksa, anak bisa menghindar, anak bisa lari, anak bisa cerita ke orang tuanya bahwa, "Mah, kok tadi ada si om ini yang mau memperlakukan aku seperti ini," gitu. Jadi orang tua juga lebih aware gitu. Ya, dan tentunya orang tua jangan sampai bahkan ketika anaknya ingin cerita malah memberikan kesan menakutkan juga Tertutup. kepada si anaknya. Ya, betul, betul. Saya ke Bung Tigor. Bung Tigor, kemudian kalau Ya. hingga saat ini apa ancaman hukuman bagi SM ini, pelaku yang di Depok, Jawa Barat? Ya, pertama itu kan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, yang harus ditegakkan, diatur dengan hukuman yang sangat maksimal dan pemberatan tadi. Apalagi korban ini kan setidaknya sudah 2 yang melaporkan dan masih ada 18 lagi yang sudah melaporkan kepada kami, dan ini masih dalam proses menyiapkan apakah para korban dan orang tua korban ini mau ikut melaporkan ke polisi. Sudah ada beberapa yang siap, ya, tinggal menunggu dari kepolisian. Itu yang pertama. Jadi ada upaya tuntas membongkar kasus ini ya oleh pihak kepolisian, itu pertama. Dengan hukuman yang sangat maksimal nanti sampai di persidangan ya, dengan pemberatan dan segala macam tadi, kalau bila perlu dengan sanksi hukum tadi, kalau memang korbannya terbukti lebih dari 1 ya dengan sanksi kebiri tadi. Yang kedua adalah juga mencabut eksistensi sosial yang melekat dari diri pelaku saat ini. Kalau nanti sudah keluar putusan hukuman dari pengadilan ya yang memiliki kekuatan hukum tetap, itu banyak kan eksistensi sosial. Misalnya kalau dia seorang berprofesi A, dia harus dicabut eksistensi sosialnya dari profesi tersebut supaya ini ada pembelajaran tadi ya, dan juga mencegah terjadinya kejahatan seksual atau pencabulan seperti ini lagi begitu ya. Jadi paham maksud saya Bung Irianda ya. Dia ada sanksi hukum yang terberat, paling berat, dan juga ada sanksi sosial yang bisa dilakukan oleh masing-masing stakeholder terkait dengan eksistensi sosial si pelaku setelah ada hukuman, setelah ada vonis yang berkekuatan hukum tetap gitu loh. Ya misalnya kalau saya pelakunya gitu ya, seorang advokat, saya harus dicabut. Begitu dicabut. Baik. Kan itu di Undang-Undang Advokat ada. Saya kalau terbukti memang pelaku pencabulan terhadap anak di bawah pencabulan ya dan dihukum berat, itu saya nggak boleh lagi menjadi advokat. Nah, terus juga bisa saja. Saya kan sarjana hukum gitu, mendapatkan pendidikan gelar sarjana hukum, ya harus dicabut oleh perguruan tinggi yang memberi gelar sarjana hukum kepada saya. Ya, jadi saya ada sanksi sosial. Ya, tidak hanya ancaman hukuman pidana begitu, tapi juga ancaman hukuman sosial ya. Terakhir, Pak Susanto mungkin singkat bisa memberikan catatan penting yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kasus pelecehan seksual kepada anak-anak, Pak Susanto. Apalagi kita ketahui beberapa tahun lalu juga ada tadi yang seperti saya katakan, bahkan via daring begitu. Apalagi sekarang kan kita tahu bahwa teknologi juga semakin mendekati masyarakat, semakin dekat masyarakat dan sudah dekat sekali begitu. Ya, 3 hal yang perlu saya sampaikan ya. Pertama dari proses hukum, saya kira kita hormati ya proses hukum yang sedang dilakukan oleh kepolisian, dan tentu KPAI akan melakukan pengawasan karena memang di pasal 7635/2014 tentang perlindungan anak, domain kami adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak termasuk juga proses hukum. Yang kedua, terkait dengan kasus ini dan juga beberapa kasus yang lain, tentu orang tua harus semakin hati-hati ya untuk semakin waspada, semakin peka, semakin peduli untuk memantau sekaligus juga semakin komunikatif dengan anak-anak kita. Jangan kemudian kita hanya bertanya terkait dengan pekerjaan rumah, terkait dengan pelajaran saja, terkait hal-hal yang sifatnya akademis, tetapi juga bertanya, mendeteksi hal-hal yang dari hal-hal yang sederhana. Ada mungkin yang perasaan yang tidak nyaman, ada hal yang perlu diungkapkan, barangkali takut pada orang tuanya. Itu hemat kami juga, orang tua juga semakin peka dan jeli terhadap kondisi anak seperti ini. Ketiga, saya kira karena memang kejahatan saat ini juga semakin dinamis, apalagi juga berbasis cyber, anak-anak bukan hanya dilibatkan menjadi korban, tapi juga menjadi pelaku, maka tentu kita harus semakin waspada dan
saya kira kita semua termasuk guru harus juga meningkatkan literasinya pada anak-anak kita agar anak-anak kita semakin literate dengan dunia digital dan tentu upaya perlindungan anak di kemudian hari juga semakin optimal. Ya, tentunya penanganan kasus ini harus menemukan titik terang. Kemudian untuk orang tua, untuk pendamping juga jangan cuma tanya PR tadi ya Pak Susanto ya, tapi juga mau untuk mendeteksi, untuk menjalin komunikasi yang lebih hangat kepada anak-anaknya, sehingga ketika ada kejadian kepada anak-anak juga tidak takut untuk bercerita. Terima kasih telah membagikan informasi kepada Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ada Pak Susanto, kemudian Bung Tigor tadi, dan juga Mbak Monika. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.